Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi kita dalam video MOOC Lab.com bersama saya Nusriyadi, masih di materi kelas kurikula Adobe After Effects dasar. Kali ini di episode kedua. Di episode pertama kita sudah belajar membuat composition, kemudian membuat shape layer, kemudian juga memasukkan file foto maupun file vektor. Di episode kedua ini kita akan berlatih membuat project dengan mengimpor file Photoshop dan Illustrator yang memiliki layer, kemudian juga mengimpor file image sequence atau image yang saling berurutan, kemudian mengenal pre-compose, juga mengenal layer mask, kemudian mengenal layer style, dan juga mengenal layer blending. Oke, langsung saja kita mulai latihan episode kedua ini. Latihan kedua, kita buka After Effects kita, klik New Project, kita buat New Project seperti halnya pada latihan pertama. Lalu kita buat Composition, klik menu Composition, New Composition. Kemudian kita kasih nama file komposisinya latihan 2. Untuk ukuran sama, Full HD, HDTV 1080, 25 frame rate-nya 25. Durasi kita 15 lagi, sama seperti durasi latihan pertama. Kalau sudah, klik OK. Oke, kita punya komposisi di sini di composition window sudah ada kanvas kita. Kemudian kita impor file. Jadi materinya bisa kalian download di deskripsi di video ini. Jadi file Photoshop terlebih dahulu. Nah, di situ ada file namanya PSD AE2. Nah, di sini di Photoshop, jika kalian buka di Photoshop, ini terdiri dari 6 layer, di mana tiap-tiap layer dia berisi 1 karakter. Nah, ini akan kita masukkan ke After Effects. Oke, kita balik ke After Effects. Kita file, import file, kemudian cari tadi PSD AE2. Nah, import as, kalau dia footage, dia dibaca 1 file, 1 layer. Tapi ketika kita pilih dia composition, dia akan dibaca sebagai komposisi. Jadi perbedaannya, kalau kita klik ini dia sebagai footage, kita open, lalu kita bisa merger layernya, atau kita pilih salah satu layernya, kita merger aja ya, lalu klik OK. Maka di sini dibaca 1 file PSD. Tapi bila kita impor dia sebagai composition, ini composition, kalau kita pilih yang ini, otomatis dia nanti menyesuaikan ukuran komposisi kita, komposisi pertama kita yang terakhir kita buat. Jadi kita pilih yang terakhir aja, retain layer size. Jadi ukuran komposisinya akan
menyesuaikan ukuran pixel daripada PSD-nya, Photoshop-nya. Kita pilih composition, lalu open. Nah, di sini kita pilih editable karena nanti mau kita edit. Lalu klik OK. Nah, di sini dibacanya adalah dia otomatis membuat auto generate composition dengan nama PSD AI2. Kemudian ada muncul folder PSD AI2 layer, dimana kalau kita drop down di situ berisi layer-layer yang berisi karakter yang 6 tadi. Kalau kita double klik, otomatis membuka seperti ini. Nah, dia sama ya kayak yang di Photoshop seperti ini, sama. Oke, nah sekarang kita gerakkan satu persatu objek ini. Kita bisa seleksi dulu semuanya, lalu pilih kita seperti kemarin. Kemudian kita drop down, kita seleksi semuanya. Bisa kalian seleksi dengan area seperti ini, atau tekan shift, klik salah satu layer, lalu tekan shift, klik di layer yang paling atas. Ini udah terseleksi semua. Kita drop down layer detailnya, salah satu layer saja, lalu klik transform. Posisinya kita nyalakan, kita aktifkan keyframe-nya, stopwatch-nya kita klik. Nah, kalau kalian perhatikan, otomatis semua ada di sini, muncul keyframe di semua layar. Oke, kita balik ke detik 0, kita seleksi semuanya lagi, lalu kita tarik ke atas sambil tekan shift. Nah, dia muncul secara bersamaan. Baru kita geser satu-satu. Kita kasih jeda per 10 frame. Ini muncul dulu, lalu 10 frame lagi ke frame 20. Ya, kita geser. Lalu ke 25 tambah 5, 0105 berarti. Selanjutnya ke 15, lalu ke detik terakhir kedua. Jadi kalau kita lihat, oke, selanjutnya balik ke latihan 2. Kita masukkan file komposisi PSD AI2 tadi, composition dalam composition. Kita klik, sama caranya seperti kita memasukkan file vektor maupun file bitmap. Kita tarik. Kalau kalian perhatikan di situ ada perbedaan ukuran di sini ya. Ini dia lebih tingginya lebih besar nilainya, sedangkan lebarnya lebih kecil. Kita geser agak ke bawah. Kemudian kita sedikit animasi posisinya di sini. Lalu posisi awalnya agak tengah. Lalu posisi paling akhir di detik 15 kita turunkan lagi lebih bawah. Lalu pada detik kedua kita klik di situ, scale-nya, detail scale kita aktifkan keyframe-nya. Kemudian ke 15 kita besarkan kecil aja, 125. Jadi kalau dilihat jadinya seperti itu. Kita sekalian langsung aja, sekalian aja scale-nya dari detik 0.
posisinya jangan terlalu lebih halus. Oke, selanjutnya balik lagi ke composition PSD AI2 nya. Dari detik 2 ini, dari detik 3 kita seleksi semuanya. Lalu seperti tadi di drop down detailnya, yang layer paling atas girl 1 kita matikan aja, kita unselect, kita tekan Ctrl sambil klik atau command klik kalau di Mac. Jadi yang kita pilih hanya yang nomor layer 5 layer di bawahnya. Kemudian kita klik keyframe-nya di sini. Kita tambahkan keyframe baru. Kita perhatikan semuanya udah tambah. Lalu kita ke detik 15, kita geser satu-satu semuanya. Kalau sekarang semuanya, jadi girl 1 geser sambil tekan shift, sama kalian klik kursornya kalian klik per karakter, shift kursor ke kiri sama ke kanan ya, 2 kali. Satu kali aja. Ini 1, kemudian yang layer di bawah girl 1 dan boy 1 kita shift kursor kanan kiri 2 kali, 1, 2. Yang boy juga sama, 1, 2. Yang girl 3 kali, shift kursor kanan kiri, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, jadi dia lama-lama dia meregang. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada gerakan yang sedikit tidak kompak. Yang lain dia langsung ke samping, ini dia turun dulu. Dia berhenti di sini, kemudian turun lagi. Padahal kita perintahkan dia untuk geser ke kiri. Nah, kita caranya untuk membuat agar ini motionnya ini tidak berbeda dengan layer yang lain. Kita klik bagian ini, bagian keyframe di sini, lalu diklik kanan. Kita klik, kita select dulu ya, di select dulu. Klik kanan, kemudian kita pilih keyframe interpolation. Di sini pilih linear, di sini juga linear. Klik OK. Jadi ketika kita lihat di sini sudah tidak turun lagi ke bawah, tapi langsung ke kiri. Oke, balik ke latihan 2. Kita lihat seperti itu hasilnya. Oke, kita delete saja ini yang tadi yang import as footage, kita buang saja. Nah, berikutnya kita akan mengimpor file AI. Jadi kita buka dulu file AI-nya. Nah, kita punya file AI, namanya AI2. Nah, di situ isinya adalah banyak layer, banyak objek. Jika dilihat di sini layer. Nah, ini ada 1, 2 dan seterusnya, banyak sekali. Kita akan impor semua file ini dan menjadi komposisi sama seperti tadi.
Kita close saja, balik lagi ke AE, file, import, pilih AI, kemudian import as composition, retain layer size, open. Nah, di sini sama seperti waktu kita mengimpor Photoshop layer tadi, muncul folder baru yang isinya adalah layer-layer. Kemudian muncul komposisi baru yang namanya sama dengan nama file AI-nya. Kita double klik, kita buka. Nah, ini adalah isi komposisi. Di sini banyak sekali layernya. Supaya tidak bingung, visibility-nya kita matiin semuanya, kita tinggalkan satu dari background. Kemudian kita animasi composition ini. Kita ke detik pertama, lalu pilih detail, opacity, balik ke 0, kita jadikan 0, jadi dia dari tidak terlihat menjadi terlihat. Lalu ada E. Nah, seperti halnya di Photoshop yang kita mengenal layer blending, di After Effects kita juga bisa bermain layer blending. Jadi kalau kalian lihat di sini tidak terlihat layer blendingnya, mau pilihannya akan seperti apa, tidak terlihat. Kita bisa lihat di sini di layer, di sini ada frame, bukan frame, blending mode. Nah, blending mode-nya ini bisa kita pilih. Untuk lebih cepat daripada kita klik dari menu, bisa juga kita toggle switch ini modenya. Di bawah timeline, di bawah layer panel, kita klik toggle switch. Nah, di sini keluar mode. Kita pilih, misalnya kita pilih kemudian overlay. Lalu kita putar, kita drop down detailnya, transform ke titik 0, rotasi kita nyalakan keyframe-nya, kemudian ke detik 15, kita putar dia sebanyak 2 kali putaran. Tadi dari detik pertama ya, ini backgroundnya muncul. Nah, dia akan keluar muncul di detik kedua. Jadi kita drop down lagi, opacity kita aktifkan juga keyframe-nya, kemudian balik ke detik pertama, kita opacity-nya kita ganti 0. Background muncul, lingkaran muncul. Selanjutnya file A, B, C, D kita aktifkan visibility-nya. Kemudian kita seleksi sama yang A dulu. A kita buat dia berputar, rotate, rotasinya kita klik sama dengan yang C. Oh, yang B, jadi yang atas sama bawah, A di atas, B di bawah. B rotasinya kita aktifkan. Sini dari 0 semuanya ya, 0 kali. Kemudian ke detik 15 kita putar ini juga 2 kali. Lalu yang ini, yang B, min 2. Artinya apa? Artinya kalau rotasi 2 ini, dia akan berputar ke arah kanan, arah jarum jam, sebanyak 2 kali. Kalau min 2, dia akan berputar melawan arah jarum jam sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu, bisa kalian lihat, dia bergeraknya seperti itu. Selanjutnya sama di C, sama di D kita nyalakan detailnya.
Rotasi kita nyalakan keyframe-nya. Lalu ke detik 15, detik paling akhir. Yang C dia 2. Yang D dia min 2. Kita pilih layer blendingnya soft light untuk layer ABCD. Kemudian juga dia munculnya sama dari detik kita kasih jarak 10 frame jadi 210. Kita seleksi semuanya, pilih ke drop down dari detailnya, opacity kita nyalakan, kemudian ke 110, 1 detik 10 frame, lalu opacity-nya kita jadikan 0. Kita ganti layer blendingnya jadi normal saja. Kalau kita kasih soft light jadi dia tidak terlihat. Nah, selanjutnya layer 06, 05, 04, 03 sama, kita seleksi semua. Kemudian dari detik pertama kita drop down, rotasi kita aktifkan keyframe-nya. Lalu ke detik terakhir kita buat dia berputar sama sebanyak 2 kali, semuanya sama, 4 layer sama semua. Nah, ini dia dari detik 0220, kita kasih jeda 10 frame ya. Lalu kita seleksi. Nah, kalau yang tadi opacity-nya, kalau yang ini kita posisinya, klik posisi, seleksi dari 06, diseleksi layernya 06, 05, 04, 03, lalu kemudian di drop down salah satu detailnya, detail layer detailnya, kemudian aktifkan keyframe position, lalu balik ke 0120. Nah, sekarang kita seleksi satu-satu. Kita deselect dulu, pilih 03. Nah, dia muncul dari bawah. Jadi kita seleksi di 0120. Dia muncul dari bawah ya. Jadi kita arahkan dari bawah. Kemudian yang nomor layer 04 dia di atas, kita muncul dia dari atas. Kemudian layer nomor 5 dari samping kiri, kita geser dia ke kiri. Kemudian layer 6 kita geser ke kanan. Oke. Kemudian ada 02 ABCD. Ini juga kita putar sama, kita dari detik pertama kita seleksi 4 layer tersebut. Lalu kita drop down salah satu layernya, layer detailnya, kita nyalakan rotasinya, keyframe rotationnya. Lalu kita ke detik terakhir, rotasi kita bikin, kalau tadi 2 kita min 2, jadi berlawanan arah. Klik OK, kita cek. Oke, kita ke detik 03 frame 05. Jadi kita seleksi 4-4-nya, klik salah satu layer detailnya, pilih scale sama opacity, kita aktifkan. Lalu kita ke
0,2 detik lebih 5 frame. Scale-nya kita ganti 0. Lalu opacity-nya juga 0. Jadi kalau kita play seperti itu, dia muncul. Nah, oke, kita lihat layer yang kemudian di 01. Kita ke detik ke 3 lebih 15 frame. Kemudian kita drop down, rotasinya kita nyalakan dulu, kita aktifkan, kita ke detik 00 rotation, kemudian ke detik 15, detik terakhir kita pilih dia rotasinya 1 aja, 1 kali putar. Kemudian ke 03 detik 15 frame. Dari opacity dan scale-nya kita nyalakan. Lalu ke detik, dia transisinya akan makan waktu 2 detik. Jadi kita mundur 2 detik, 03.15 mundur 2 detik jadi 01.15. Kita besarkan skalanya. Di saat yang sama, ini 225 aja, 200. Lalu opacity-nya kita turunkan sampai 0. Oke, kita pindah lagi ke composition latihan 2. Kita masukkan, kita drag komposisi AI 2 ini, kita taruh di bawah layer PSD AI 2. Kalau kalian lihat di sini dia gede ukurannya, dia lebih gede daripada, kita jadikan background ya ini. Jadi dia lebih gede daripada ukuran layer size daripada komposisi latihan kita ini. Jadi kita kecilkan sedikit skalanya. Oke, kita kecilkan 80%. Selanjutnya kita coba review. Review seperti itu. Berikutnya balik ke PSD2. Kemudian kita seleksi layer yang pertama ini, girl 1. Lalu kita klik ya, lalu kita pilih layer, lalu pilih layer style, lalu kita pilih lagi drop shadow. Di situ kalian hidupkan transparansinya di sini. Di situ untuk kemudian kalau tadi cuma layer detail berupa transform, muncul atribut layer style, dimana di bawahnya jika kita drop down ada drop shadow yang sudah kita pilih tadi. Kita drop down drop shadow-nya, lalu kita atur arahnya. Ini sama seperti kita membuat drop shadow di Photoshop ataupun di Illustrator. Jaraknya kita atur, size-nya kita atur, sudutnya arah datang kita atur 270, distance-nya jauhnya kita kurangi, tapi size-nya kita besarkan sekitar 40, spread-nya kita ganti 10, kita naikkan. Lalu kita pilih layer style-nya ini,
kita copy dengan pilih diklik di layer style, kita Ctrl C atau Command C, kita copy. Lalu kita klik bawah satu, kita Command V atau Ctrl V, kita paste. Kita lihat di latihan sini, dia jadi ada background ya, ada bayangan ya di bawah ini, di belakangnya. Jadi lebih terlihat tampak ada dimensinya. Oke, berikutnya kita akan beri semacam outline di bagian luar daripada kontur karakter-karakter ini. Caranya kita klik composition PSD AE2, kita copy, Command C atau Ctrl C, copy, paste. Nah, di sini keluar PSD AE3. Kita rename, kita ganti nama misalnya PSD outline. Kita double klik. Nah, kita biarkan saja motionnya tetap sama, tapi kita hilangkan layer stylenya. Kita seleksi semua layer, lalu kita klik menu layer, layer style, remove all. Drop shadow-nya, di sini hilang semua. Lalu balik lagi ke latihan, PSD outline, komposisi PSD outline kita drag ke bawah PSD AE2. Lalu PSD AE2 karena tadi sudah kita gerakkan, jadi kita harus copy keyframe, kita seleksi semuanya, klik, tahan, kita tahan kliknya, lalu kita seleksi semuanya, baik position maupun scale-nya, sampai keyframe-nya berwarna biru, itu artinya kita seleksi, sudah terseleksi keyframe-nya, kita copy, lalu kita balik ke detik 0, kita klik PSD outline, lalu kita paste. Nah, otomatis di sini keluar keyframe yang sama antara PSD outline dan PSD AE. Nah, jika dilihat di sini tidak ada perbedaan. Perbedaannya akan keluar ketika PSD outline ini kita beri outline. Jadi kita klik layer PSD outline, lalu kita pilih layer, lalu pilih layer style, kita pilih stroke. Nah, di sini keluar layer style stroke, kita drop down bagian stroke-nya, lalu position-nya kita pilih outside, size-nya kita besarkan, lalu warnanya akan kita bikin sama dengan warna magenta seperti yang di belakangnya ini. Kita pilih eye drop ini, kita klik, lalu kita pilih warna magenta yang ada di background di belakangnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke komposisi AE2. Nah, di situ ada dua layer yang belum kita aktifkan. Kita seleksi duanya. Lalu kita klik kanan. Di situ ada menu pre-compose. Kita klik pre-compose. Lalu muncul dialog video seperti ini. Kita move all attribute to new composition, lalu klik OK. Nah, dua layer tadi, jika sebelumnya layer Y dan Z, ketika kita pre-compose, nya kita kasih nama, komposisinya ini, pre-comp-nya ini kita kasih nama misalnya black. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini kemudian layer Z dan Z tadi hilang, berganti menjadi composition bernama black. Di sini kemudian keluar juga di project panel muncul composition namanya black. Nah, ini kita hapus saja yang ada di AI 2 ini. Kita del, lalu kita balik ke latihan. Nah, composition black ini kita pindahkan ke sini. Jadi kalau kita lihat dia muncul ini PSD-HE2, kita matikan dulu visibility-nya. Kita muncul mulai dari detik pertama. Jadi kita geser ke detik pertama. Oke, lalu black ini akan muncul nanti ketika semua karakter sudah keluar, yaitu ada di detik ke katakanlah 4 ke 5. Black ini kita geser ke 5. Lalu scale-nya kita ubah tidak terlalu besar. Lalu posisinya kita turunkan. Kita ganti scale-nya 50% saja. Kita lihat di sini ketika dia sudah penuh, dia tetap ukurannya tetap segini ya. Kita bikin motion. Ini scale-nya 60. Kita aktifkan keyframe-nya. Lalu di detik kelima kita bikin scale-nya 50. Selanjutnya composition black ini kita double klik. Kita double klik, nah kita gerakkan dari sini. Kita rotasi. Jadi aktifkan rotation-nya. Ke detik 15 kita pilih 2, lalu yang layer Z rotasi dari 0 ke -1. Kemudian kita seleksi dari sini opacity-nya dari detik pertama 100, lalu 0. Lalu yang Z dari 1 detik 1 frame 10, opacity kita aktifkan keyframe-nya. Lalu ke frame 10 kita buat 0. Kita punya motion seperti itu. Tambahin lagi di sini layer Z dari scale 100 ke detik 0 kita ganti 0, jadi dari tidak ada menjadi ada. Lalu yang Z juga sama, dari detik ini kita buat jeda selisih 1 detik sekalian. Kita geser, scale-nya kita nyalakan di detik kedua, lalu di detik pertama dia 0. Oke, kita balik ke latihan 2, kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menipiskan background. Jadi ornamen-ornamen ini karena dia terlalu mencolok, kita akan coba untuk kita tipiskan warnanya. Kita balik ke composition AI 2, lalu ke layer paling bawah, layer BG, kita copy. Lalu balik ke latihan, kita klik di timeline, kita paste.
Kita jadi punya layer BG di sini. Kita drag, kita taruh di atasnya layer AI2 komposisi di sini. Kita buat dia center. Caranya dengan pilih window align di sini, align layers to composition. Lalu kita pilih horizontal center sama vertical center. Kemudian kita coba, misalnya kita pakai color seperti itu. Turunkan opacity-nya. Di sini udah dari 0 ke 100. Kita pilih keyframe yang 100 ini. Kita double klik. Kita naikkan lagi. Kita 75 misalnya. Nah, lebih sedikit halus sekarang. Kita klik kanan, new, pilih solid. Kita pilih warna putih saja. Klik OK, OK. Klik kanan, efek, pilih generate. Lalu kita pilih gradient RAM. Klik. Nah, di sini di Windows tab gradient RAM, efek control, keluar efek gradient RAM. Kita pilih shape-nya yang radial. Lalu color-nya kita swap. Kita ketengahkan ini start RAM-nya ke paling tengah 540. Lalu NRAM-nya kita tambah. Kemudian blending mode-nya kita pilih multiply. Opacity-nya kita turunkan jadi 50% aja. Kita taruh di atasnya PSD outline. Jadi supaya lebih blending. Kemudian jangan lupa file save. Latihan 2. Save. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengimpor sebuah file bernama image sequence. Image sequence itu adalah file berupa kumpulan gambar yang ditandai dengan angka yang berurutan, yang dimana ketika file-file gambar tersebut ditata, diurutkan, itu akan membentuk sebuah gambar bergerak. Kita langsung saja kita impor, file impor. Kemudian di situ ada folder particle sequence. Kita buka. Nah, di situ ada file banyak dengan nama PRT 100 sampai dia ke 151. Kita pilih 1. Kemudian di sini di bagian opsi PNG sequence kita aktifkan. Kenapa kita aktifkan? Kalau tidak kita aktifkan, nanti yang terimpor file yang masuk ke project panel kita itu hanya satu file. Tapi kalau PNG sequence ini kita aktifkan, maka seluruh gambar ini 152 gambar ini akan masuk tapi dalam bentuk satu file, open. Nah, di sini muncul file di project panel dengan icon foto tumpuk 3, itu artinya adalah image sequence. Kemudian filenya PRT 100 sampai 151. Kemudian di keterangannya di sini ada durasinya. Kita drag ke arah timeline. Ini jika diperhatikan, image sequence tadi berupa gambar sebuah partikel yang meledak. Nah, kita skenario-nya adalah ketika partikel ini meledak kemudian muncul logo UGM. Kita bisa file import logo lambang UGM.
Lalu kita taruh di bawahnya di sini. Kita kecilkan skalanya menyesuaikan ukuran daripada segi 6 ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah masuk 35%. Nah, kita akan bikin ini pre-compose terlebih dahulu. Jadi kita seleksi 2 layer ini, lalu kita klik kanan pre-compose. Kita kasih nama precomnya jadi lambang. Lalu klik OK. Nah, di sini kemudian menjadi sebuah komposisi. Kita double klik, kita geser 2 layer tersebut mulai dari titik 0. Jika diperhatikan, partikel dia muncul dari bawah, kemudian naik, dan boom, di sini dia meledak. Nah, ketika dia meledak ini dari sini ya, dari 0319, logo GM ini akan muncul. Nah, supaya terlihat lebih halus, kita untuk lambang GM ini kita geser dulu ke sini. Kita masking layernya dengan cara kita klik layer lambang UGM, lalu kita pilih ellipse tool di sini. Kita matikan dulu visibility dari image sequence-nya. Lalu kita bikin lingkaran sambil tekan shift. Lalu untuk membuat posisinya center, kita pilih selection tool, lalu arahkan kursor ke arah pad atau masking sampai dia keluar warna hitam. Lalu kita taruh di tengah dengan panduan kotak-kotak ini ya. Kalau kita matikan, nah kelihatan kotak-kotak ini. Nah, kira-kira udah segini, cukup tengah. Lalu di sini ketika kita membuat sebuah layer masking, muncul di sini opsi detail mask. Kita drop down mask 1 ini. Kemudian di situ ada mask shape, mask pad shape, ini bentuk daripada masking kita. Feather ini adalah tingkat kehalusannya. Kemudian opacity ini adalah kepekatan. Kalau 100% dia full, kalau dia 0 dia tidak terlihat. Sementara ekspansi adalah area yang bisa kita atur luasannya, mau kecil atau mau besar. Misalnya kita turunkan ekspansinya, oke, kita kecilin dari minus 666, sip. Kemudian kita aktifkan keyframe-nya, lalu kita lihat di image sequence-nya dia meledak. Kita ke arah detik keempat, lalu ekspansinya kita naikkan, kita besarkan ekspansinya, kita ambil tengah dulu, lalu kita lihat feedernya supaya terlihat lebih halus nanti. Nah, jadi potongannya jadi lebih halus ya. Lalu kita besarkan ekspansinya. Lalu mask opacity-nya juga kita kasih keyframe ke titik awal, kita masking opacity-nya 0. Kita copy image sequence, layer image sequence, lalu kita taruh salah satu di bawahnya. Lalu kembali ke komposisi latihan 2. Nah, di sini dilihat dia muncul duluan. Jadi kita geser dulu di sini karena tadi kita ubah mulainya dari 0 di sekuen lambang explode ini. Jadi kita samakan dengan
bagian black ini, frame. Oke, lalu posisinya kita agak turunkan menyesuaikan dengan bentuk daripada frame emas hitam itu. Posisinya kita turunkan kira-kira segitu. Untuk lebih pasnya lagi kita sesuaikan dengan logo GM nya. Nah, kira-kira segitu. Nah, lalu ketika kalian perhatikan, karena dia turun dan di sini ada garis potong, jadi ketika dia meledak ada gambar yang terpotong. Nah, ini ya, ini terpotong di sini. Untuk mengakalinya, kita klik, kita masking juga layer ini, tapi kita pakai layer mask di sini, new mask. Nah, dia otomatis akan terbentuk masking baru yang menyesuaikan bentuk frame. Nah, baru ini kita beri opacity, katakanlah 100. Nah, di sini jadi potongannya lebih halus. Lalu ekspansinya kita kurangi lagi jadi min 75. Kita cek. Oke, sudah tidak terlihat ya potongannya ya. Kalau sudah, kita save, lalu kita review dari awal. Oke, seperti ini ya jadinya. Sudah kita preview. Ini adalah hasil dari materi latihan kita di episode kedua ini. Mulai dari mengimpor file Photoshop dengan layer banyak, kemudian juga termasuk Adobe Illustrator dengan layer juga. Kemudian kita juga belajar memasukkan image sequence, kemudian kita belajar layer style, layer blending, dan juga layer masking, dan juga kita mengenal apa itu pre-compose. Oke, demikianlah materi dari kelas kokurikula Adobe After Effects dasar episode 2 ini. Kita sudah berlatih membuat sebuah motion graphic. Kemudian kalian bisa berlatih lagi dengan mengulang-ulang step by step daripada seluruh proses yang kalian pelajari di episode ini. Kalian juga bisa mengganti, kemudian misalnya kalian ganti fotonya dengan foto kalian, atau foto teman kalian, foto keluarga. Demikian juga backgroundnya bisa kalian ganti. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.